Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, khusus hari ini saya akan bahas HP Samsung A6 Plus. Kenapa spesial? Karena HP ini tuh ternyata sudah 1 tahun ya rawat inap di counter saya. Dan baru beberapa hari yang lalu tuh pemilik datang nanyain. Sampai saya tuh lupa ya. Alhamdulillah saya sudah dapatkan HP-nya. Jadi saya lupa awalnya nih kasusnya apa. Namun setelah saya cari, ternyata saya pernah bahas ya. Jadi sudah ada jejak digitalnya. Yang kepo saya akan sertakan ya di link deskripsi. Nah, setelah saya temukan, ternyata permasalahan muncul. Saya coba cas, tidak ada respon. Apalagi dinyalakan ya. Ya, saya curiga ini kemungkinan baterainya ngedrop. Karena ya dulu saya tunggu-tunggu pemilik tidak ambil-ambil ya, setahun yang lalu. Sehingga akhirnya saya karena aktivitas saya lupa. Dan saya taruhlah di tempat HP-HP yang belum diambil. Ya, ini permasalahan baru dan resiko baru. Saya mesti angkat LCD-nya. Yang kala itu saya sudah belikan LCD baru. Nah, ini penuh resiko guys. Doain aja ya, mudah-mudahan lancar saja ya. Aduh, ini sebuah dilema ya buat tukang servis. Oke, saya akan panasi ya. Nah, yang belum tahu ceritanya bisa simak ya di part 1, part 2 setahun yang lalu. Untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi memang awalnya HP ini tuh casnya rusak ya, tidak mau ngecas. Lalu entah sama pemilik atau counter lain nggak tahu ya. Intinya saat buka LCD robek fleksibelnya. Nah, sudah saya carikan LCD baru, lalu saya perbaiki casnya. Ternyata pemilik lupa atau nggak tahu, nggak ada waktu sehingga terbengkalai hingga tahunan ya. Namun bilang beliau itu karena dapat pekerjaan ya di Jakarta. Oke, saya sudah panasi dan saya mesti ekstra hati-hati guys. Saya sudah niatkan ya. Jika saya angkat LCD ini dan akhirnya rusak, saya terpaksa akan kembalikan ya, dan saya rugi 550.000. Jadi jenis LCD ini OLED ya. Tahun lalu, tepatnya saya lihat di video itu tanggal 7 sampai 8 Januari ya. Saya ingat betul HP ini atau LCD ini saya cari di ibu kota provinsi di daerah saya. Jauh-jauh saya mencari dan dapat harga 550 yang OLED. Nah, ini tidak diduga dan tidak disangka ya. Ternyata malah mati. Tidak mau dinyalakan, dicas juga tidak mau. Terpaksa saya akan angkat LCD-nya. Untuk ngangkat LCD yang sudah rapat ya. Ini jelas rapat karena saya udah lihat videonya. Kala itu saya double tip juga untuk di bawah LCD ini. Jadi ya wallahu a'lam ya. Saya pelan-pelan saja. Saya bantu terus dengan pemanasan. Sesekali saya akan tambahin cairan cleaner ya atau thinner. Tetap ekstra hati-hati. Begitu pecah saya yang rugi. Wow, ini pengalaman yang sering ditemui ya bagi tukang servis. Dan tidak hanya di HP ya. Ada curhatan juga di elektronik lain. Ada juga yang seperti ini. Padahal saya di nota itu sudah ada ya keterangan di bawahnya itu. 1 bulan tidak diambil ya barang sudah di luar tanggung jawab kami. Ada keterangannya seperti itu. Namun ya apa boleh buat. Tetap kita itu sebagai manusia ya punya
hati ya. Ya sebagai moral ya tetap saya akan lakukan. Nah ini tetap sambil kita hati-hati, pelan-pelan saya bantu dengan pemanasan blower ya. Untuk pemanasan saya gunakan anginnya tuh 2, panasnya hangat saja. Wow, ini sungguh ngeri sedap guys. Yang pasang saya, yang bongkar juga saya. Baru saya tahu betul ya, saat pemasangan saya tambahin double tip di bawah permukaan. Mudah-mudahan aman lah ya. Ini tetap saya itu hati-hati betul, pelan-pelan. Di tengah tuh ada fleksibel ya. Jadi saya sudah melihat video tahun lalunya. Nah di bagian tengah nih, kalau sampai kita tuh teledor itu bisa robek fleksibel. Tengah tidak saya seset dulu, saya bagian pinggir-pinggir dulu ya. Nah ini bagian pinggir ke pinggir hingga ke belakang. Jadi ini saya beli itu OLED ya. Yang Super AMOLED itu harganya kala itu 1,7 juta. Karena untuk di Samsung A6 Plus ini kan Super AMOLED ya LCD-nya. Ya terus saja pelan-pelan, yang penting yakin. Tapi kadang itu biarpun kita yakin, kalau human error kita nggak bisa apa-apa ya. Ya mungkin ada yang bertanya, Bang kenapa nggak pakai LCD separator? Ya saya terbiasa seperti ini guys. Lebih suka dengan apa ya, tantangan walaupun penuh resiko ya. Ya artinya kalau ini pun nanti airnya hancur, rusak ya, saya cancel saja ya. Jadi judulnya saya yang rugi. Ya ini ngeri nih. Untuk di bagian tengah ini ada double tip. Ya alhamdulillah sudah mulai terbuka guys. Saya akan intip bagian fleksibelnya terutama ya. Wow, alhamdulillah ya sudah terbuka guys. Dan ini saya akan copot pelan-pelan. Nah ini penampakannya. Wow, ini setahun lalu saya yang pasang, setahun kemudian saya yang bongkar. Oke guys, bisa diperhatiin double tipnya itu. Dan lem juga saya kasih sedikit banyak ya. Karena ya ternyata saat dipasang dia tidak presisi ya, agak gantung sedikit, jadi saya agak tambahin lem hitamnya. Namun di saat susah seperti ini ya saya sendiri yang ngangkatnya. Dan ini wow, ini ya namanya kita berusaha ya. Kalaupun nanti hasilnya LCD jadi rusak ya sudahlah. Oke, saya bongkar baut-bautnya ya, karena akan saya pastikan ke bagian mesin. Dan saya berasumsi ini baterai yang memang ngedrop, karena sudah 1 tahunan. Tidak mungkin ya saya itu ngopeni selama setahun ngecas. Tiap minggu ngecas, tiap minggu ngecas. Nah itu mustahil banget ya. Nah akhirnya ya ini saya bongkar dengan penuh resiko ya, tidak masalah ya. Oke, ini baut-baut sudah saya copot. Jadi pencopotannya tuh penuh resiko untuk Samsung A6 Plus. Untuk ngangkat mesin kita mesti angkat LCD-nya dulu. Oke, masih seperti tahun lalu ya. Kondisi baterainya itu ada seperti isolasi kertas. Tahun lalu saya trik untuk suntik tegangannya dengan power supply. Namun untuk di tahun 2022 kali ini kita akan gunakan smart USB dengan bantuan aktivator. Oke, ini mesin sudah kita angkat. Lalu kita akan fokus di bagian baterainya. Saya siapkan dulu untuk smart USB ya.
Lalu saya akan ambilkan dulu untuk aktivator charging. Saya pastikan untuk dudukan konektor baterainya cari yang sama. Nah, ini saya rasa sama ya. Kita tinggal tancapkan di konektornya, lalu kita cas dengan smart USB. Dan perhatiin layar smart USB, dia langsung detek kedip-kedip, tapi belum proses pengisian. Artinya inilah proses pengaktifan baterai yang almarhum. Tunggu dia kedip-kedip di ampere 3an ya, di 3 amperan. Berarti prosesnya 3 ampere tuh sangat cepat guys. Standarnya kan 1,2 ampere. Nah, ini sudah mulai jalan untuk indikator pengisiannya. Wow, kita perhatiin LCD-nya. Kira-kira masih bagus enggak ini ya? Setelah kita bongkar, kita akan coba lihat nanti. Oke, itu proses pengisian jalan ya indikatornya. Artinya HP sudah mulai bergerak. Oh, baterai sudah mulai bergerak. Sudah bisa diisi ya. Oke lah, ini kita tunggu ya proses pengisiannya. Oke, ini kurang lebih hampir setengah jaman lah. Jadi hampir 1 jam 45 menitan mungkin. Kita langsung copot dan kita akan memasuki momen-momen paling deg-degan bagi saya karena 550.000 guys, itu banyak guys. Namun ya, kalaupun pecah saya ikhlas ya, kalaupun rusak ya sudahlah, apapun keadaannya saya terima, karena ya saya yang bongkar sendiri ya. Oke, saya akan pasangkan baut ya supaya agak presisi di saat kita coba cek LCD-nya. Nah, ini LCD OLED ya. Tingkat ketebalan tuh beda dengan Super AMOLED. Dia agak tebal sedikit. Apalagi yang KW atau yang biasa itu lebih tebal lagi, guys. Ya, ini saya bersihkan bekas solasinya. Oke, saatnya kita lakukan pengecekan. Nah, ini sudah saya coba nyalakan. Alhamdulillah guys. Muncul tulisan Samsung Galaxy A6 Plus. Wow, alhamdulillah ya. Memang ini rezeki anak soleh itu ya. Alhamdulillah. Jadi ya, apapun keadaannya ya disyukuri saja. Nah, ini ada kotaknya ya. Jadi beliau itu kemarin untuk membuktikan bahwa beliau yang punya ya bawa kotaknya ya, A6 Plus. Oke, saya coba dan ini masih terkunci. Masya Allah guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, apes guys. Wow, untuk di bagian atas kena ya. Wah, ini masalah ini guys. Waduh, sayangnya ini kena bagian kanan kiri atasnya. Jadi ini mungkin saat pertama kali saya cari celah ya untuk bagian atas, dia kepepet sama plastik mika. Oke, ini saya akan coba rapikan ya. Waduh, lemes guys. Ya, mudah-mudahan pemilik HP nonton ya. Mudah-mudahan sama-sama juga legowo ya. Saya bingung ini. Bagaimana selanjutnya ini? Kalau kondisi seperti ini ya, di atas kena seperti goresan. Tapi ya seperti inilah keadaannya. Itu yang atas, kalau yang ke bawah itu aman ya.
ini saya nggak bisa berkata lagi guys. Saya nggak tahu ini gimana ya nanti keputusannya sama pemilik. Ya sekarang kalau terus saya suruh balikin aja modalnya, apakah mau ya dengan kondisi seperti ini? Saya juga bingung guys, mesti gimana ya. Yang jelas saya sudah belikan LCD itu dengan uang pribadi 550.000. Kalau untuk di servis cas itu kemarin, bukan kemarin, tahun yang lalu ya, di video itu saya hanya bersihkan lalu saya solder ulang. Saya presisikan untuk konektor casnya. Ya ini kalaupun pemilik nonton ya, balik modal deh nggak apa-apa ya. Tapi keadaannya seperti ini bingung juga saya. Gimana ya? Jalan bagusnya gimana ya? Oke, ini saya akan coba apa ya? Mungkin kedorong plastik mika ya saat saya mulai dari atas. Ya ini murni kesalahan saya ya. Tapi ya tadi saya melihat memang mungkin terlalu kuat lemnya. Oke lah, jadi apa adanya saja, keadaannya seperti ini guys. Yang jelas untuk touchscreen aman ya. Untuk touchscreen aman. Lalu ya kita coba matiin aja lah ya. Kita coba matiin, kita coba cas. Oke, saya akan coba cas ya. Bagaimana responnya? Saat saya coba cas dia muncul notif ya. Lalu di smart USB itu kok tidak ada pergerakan ya. Wow, ini masih bermasalah berarti casnya ini. Aduh, nasib. Okelah, kita lanjut lagi ya di video selanjutnya ya. Bersambung. To be continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.